Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam keadaan kita berpuasa. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, selalu kumpul bersama keluarga dan selalu bahagia. Sahabat yang berbahagia, bulan Ramadan itu intinya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan syahwat kita, mengendalikan sesuatu yang tidak baik. Karena inti daripada puasa itu pengendalian diri, di mana membatalkan puasa itu adalah bagaimana kita makan dan minum tidak bisa menahannya sehingga batal puasa kita, atau batal pahala puasa kita karena kita tidak bisa menahan diri, tidak sabar dengan godaan-godaan sehingga kita marah, bahkan kita tersebut untuk membicarakan aib orang lain atau bergibah. Nah, oleh karenanya selama bulan Ramadan ini kita dituntut untuk selalu sabar. Karena kesabaran itu adalah merupakan kunci daripada kesuksesan seseorang. Betapa tidak di bulan Ramadan ini, hari-hari kita harus menahan diri untuk tidak marah, tidak emosi, tidak menggibah orang lain, ya, tidak membicarakan keburukan-keburukan, bahkan selalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita membaca Al-Qur'an. Dan di bulan Ramadan ini tuntutan-tuntutan kebaikan itu selalu harus lebih baik, lebih banyak daripada yang tidak baiknya. Dan yang tidak baiknya itu haruslah dihapus ketika kita di bulan Ramadan ini melaksanakan ibadah puasa. Jemaah yang berbahagia, bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesabaran itu sebagai sesuatu kunci untuk kita memohon pertolongan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong bagimu, dan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Bukan saja sabar ini disertai dengan salat sebagai penolong kita di dalam kesulitan-kesulitan, di dalam masalah-masalah. Kita larikan dengan sabar, mohon pada Allah dengan salat, sabar, mohon pada Allah dengan salat, sabar, mohon pada Allah dengan salat. Tetapi setelah itu pun Allah cinta kepada kita karena akibat kesabaran kita. Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya, ketika orang berpuasa ini diajak untuk berkelahi, maka kata Nabi, jangan dilayani, maka katakan saja, ini so imun, ini so imun, ini so imun. 3 kali Rasulullah menyampaikan kepada kita supaya kita mengatakan, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Dan tidak usah meladeni hal-hal yang membatalkan pahala puasa tadi itu. Nah, kesuksesan seorang tadi itu dengan sabar. Orang ketika dia belajar, sekolah, kuliah, ya, dia butuh kesabaran. Sebab yang dilalui ini bertahun-tahun. Apalagi ketika kuliah, dibutuhkan waktu yang lama juga, bertahun-tahun, 4 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang 7 tahun. Ya. Kalau tidak sabar, maka tidak akan sukses. Orang bisnis juga begitu. Perlu kesabaran, gagal ulang lagi, trial and error. Terus demikian. Maka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapat kerugian. Sebagaimana surat Al-Asr di dalam Al-Qur'an mengatakan, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa bahwasanya manusia itu selalu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman, wa amilus solihat, mengisi waktu-waktunya dengan amal yang soleh, wa tawassaw bil haq, selalu memberikan nasihat-nasihat wasiat dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan selalu tetap dengan penuh kesabaran. Anda tahu kan bahwa puasa ini
adalah momen sabar, 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 sabar. Sampai berbuka pun setelah azan maghrib tidak boleh lagi kita untuk tidak sabar lagi, tetap sabar, 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 sabar. Sabar itu adalah bagian hidup kita. Sabar itu adalah jiwa kita. Jadikan sabar ini sebagai amalan-amalan yang baik bagi kita di samping zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sekalian, mudah-mudahan kita selalu sabar, selalu menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa dan pahala puasa, juga menjauhkan hal-hal dari maksiat dan dosa, dan mudah-mudahan juga setelah itu kita menjadi as-sabirin, orang-orang yang sabar. Demikian sahabat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.